Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Personalia Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia dan teman kelompok saya Hairal Munawarah. Bagian A. Pengertian personalia pendidikan. Personalia pendidikan adalah semua orang yang terlibat dalam tugas-tugas pendidikan, yaitu para guru atau dosen sebagai pemegang peran utama, manajer atau administrator, para supervisor, dan para pegawai. Artinya, semua orang yang memberikan pelayanan dalam dunia pendidikan, sehingga sistem pelayanan pendidikan bisa terlaksana, karena yang melaksanakan pelayanan adalah manusia. Personel atau pegawai sekolah terdiri dari 1. Tenaga edukatif atau akademik, yaitu guru atau pengajar tetap dan tidak tetap atau honorer. Guru bantuan tetap seperti guru dari Depak yang ditugaskan di sekolah negeri atau swasta. Yang kedua, tenaga non-edukatif atau administratif atau pegawai tata usaha tetap dan tidak tetap atau honorer. Sedangkan menurut Dr. Andes B. Suryo Subroto, personil sekolah meliputi kepala sekolah, guru, pegawai, administrasi atau tata usaha, dan pesuruh atau penjaga sekolah. Bagian B. Tugas dan fungsi personalia. A. Tenaga guru. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada bab 2 kedudukan, fungsi dan tujuan menjelaskan bahwa guru memiliki kedudukan sebagai tenaga profesional di semua jenjang pendidikan, baik sekolah dasar, pendidikan menengah maupun usia dini. Di dalam kedudukannya juga memiliki fungsi untuk meningkatkan martabat dan guru sebagai agen pembelajaran, berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Di dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menerangkan bahwa Pasal 1. Tenaga pendidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Pasal 2. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Bagian B. Komite Sekolah. Pasal 1 ayat 25 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Komite Sekolah atau Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Pasal 38 ayat 2 Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah atau madrasah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. Dari pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa tugas komite sekolah adalah mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan yang ada. Kepala sekolah. Kepala sekolah memiliki peranan penting untuk perkembangan sekolah, karena kepala sekolah berperan sebagai pemimpin sekolah tersebut. Kepala sekolah bertanggung jawab atas jalannya lembaga sekolah dan kegiatan dalam sekolah. Adapun kegiatan pokok yang harus diemban kepala sekolah itu ada 7, yaitu merencanakan, mengorganisasi, mengadakan staf, mengarahkan atau orientasi sasaran, mengkoordinasi, memantau, dan menilai atau evaluasi. Kepala sekolah berfungsi sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator. Kepala sekolah
Wakil Kepala Sekolah membantu Kepala Sekolah dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 1. Penyusunan rencana, pembuatan program kegiatan, dan program pelaksanaan. Yang kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, pengarahan. Yang keempat, ketenagakerjaan. Yang kelima, pengkoordinasian. Yang keenam, pengawasan. Yang ketujuh, penilaian. Yang kedelapan, identifikasi dan pengumpulan data. Yang kesembilan, pengembangan keunggulan. Kesepuluh, penyusunan laporan. Bagian E. Kepala Tata Usaha. Kepala Tata Usaha memiliki tugas sebagai berikut. 1. Penyusunan program kerja tata usaha sekolah. Yang kedua, pengelolaan keuangan sekolah dan pengurus administrasi ketenagaan dan siswa. Yang ketiga, pembinaan dan pengembangan karir pegawai tata usaha sekolah. Yang keempat, penyusunan administrasi perlengkapan. Yang kelima, penyusunan dan penyajian data atau statistik sekolah. Yang keenam, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengurusan ketatausahaan secara berkala. Bagian C. Proses perekrutan atau pengadaan pegawai. Untuk kepala sekolah harus memiliki beberapa persyaratan untuk menciptakan sekolah yang mereka pimpin menjadi efektif. Antara lain ada 8. Yang pertama, memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang baik. Kedua, berpegang pada tujuan yang dicapai. Ketiga, bersemangat. 4. Cakap dalam memberi bimbingan. 5. Cepat dan bijaksana di dalam mengambil keputusan. 6. Jujur. 7. Cerdas. 8. Cakap di dalam hal mengajar dan menaruh kepercayaan yang baik dan berusaha untuk mencapainya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang pengadaan pegawai negeri sipil. A. Warga negara Indonesia. B. Berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun. C. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tepat karena melakukan suatu tindakan pidana kejahatan. D. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Bagian E. Tidak berkedudukan sebagai calon atau pegawai negeri. F. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan. G. Berkelakuan baik. H. Sehat jasmani dan rohani. I. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah. Dan J. Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan. Bagian D. Unsur-unsur kegiatan administrasi personil. Unsur-unsur kegiatan yang tercakup dalam administrasi personil sebagai suatu proses yang menyeluruh dan berhubungan adalah yang 1. Pengadaan. Dalam pengadaan ini tercakup seleksi, pengangkatan, penempatan atau penugasan. Kedua, orientasi. Kegiatan orientasi bermaksud memberikan kesiapan sikap mental dan sosial kepada petugas baru supaya ia dapat mengefektifkan segala potensi yang dimiliki secara maksimal dalam lingkungan kerja yang bagus. Ketiga, pembinaan. Pembinaan dapat dilihat dari dua segi, yaitu yang pertama, pembinaan fungsional, dan yang kedua, pembinaan sosial. Yang keempat, peningkatan. Dalam peningkatan berarti perubahan nilai harus dilihat dari dua segi yang saling mempengaruhi, yaitu peningkatan profesional dan peningkatan administratif. Dan yang kelima, mutasi. Mutasi berarti perubahan. Pembinaan dan peningkatan profesional dan administratif akan membawa berbagai perubahan. Yang pertama, mutasi tugas atau tanggung jawab. Kedua, mutasi tempat, dan ketiga, mutasi status.
Itulah hasil presentasi dari kelompok kami tentang personalia pendidikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Minallahi musta'an wa la itiklam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.